ikut mengkampanyekan 3M. Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, selalu menjaga jarak jika berada di keramaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya bersama penyuluh kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Natsir, rumah sakit milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Kota Solo. Kami akan bicara tentang COVID-19. Bagaimana kondisi COVID-19 hari ini dan bagaimana kita masyarakat awam menghadapi COVID ini. Untuk itu kita perkenalkan Saudari Bovi Samratulaini. Bovi, bagaimana Anda melihat COVID-19 hari ini? Baik Pak, jadi saat ini yang saya lihat berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per tanggal 24 Agustus 2020 di Indonesia sendiri itu kasus terkonfirmasi positifnya sudah mencapai 155.912 kasus dengan tingkat kesembuhannya itu mencapai 68%. Sedangkan di Sumatera Barat sendiri itu kasus terkonfirmasi positifnya itu sudah mencapai 1.658 dengan angka kesembuhannya 80%. Jadi di sini artinya walau kasus terkonfirmasi positifnya tinggi, namun angka kesembuhannya juga tinggi. Asalkan para orang-orang yang telah terkonfirmasi positif ini mengisolasi dirinya dengan mandiri dan tentunya selalu menjaga kesehatan dan menjaga imunitasnya. Ya, berarti kan meskipun secara data COVID-19 itu secara nasional maupun secara Provinsi Sumatera Barat terus meningkat, tetapi peningkatan itu juga disertai dengan peningkatan kesembuhannya. Ya, benar, Pak. Artinya yang bisa kita ambil kesimpulannya di sini bahwa meskipun hari ini vaksin dari COVID-19 itu belum ditemukan, obatnya belum ditemukan, tetapi ternyata dengan cara isolasi diri, kemudian memberikan asupan gizi yang cukup dan optimal, ternyata orang bisa jadi sembuh. Ya. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang sekarang belum terpapar itu? Bagaimana yang harus dilakukan itu? Iya. Jadi kalau misalnya untuk paparan sendiri kan kita nggak tahu gitu ya Pak, apakah kita terpapar dengan orang yang positif atau tidak. Kadang orang tersebut tidak bergejala seperti itu. Jadi untuk menghindarinya hal-hal yang seperti itu, lebih baik kita menerapkan yang namanya itu 3M. Oke. 3M. Yang pertama itu memakai masker dengan benar. Memakai masker. Ya, memakai masker dengan benar itu seperti apa itu? Nah, ya. Ya. Jadi untuk saat ini kan memang sulit ya Pak untuk mencari masker medis. Ya, kan banyak sekali jenis masker itu. Masker Ada yang medis. terbuat dari kain, ada yang terbuat dari bahan-bahan non kain segala macam. Yang dianjurkan saya perkenalkan. Sebenarnya kalau yang dianjurkan itu kan lebih baiknya kan masker medis. Cuman karena harganya mahal, mungkin yang untuk saat ini harganya meningkat, kita lebih disarankan untuk masyarakat itu untuk menggunakan masker kain. Seperti ini juga tidak apa-apa. Asalkan di sini menggunakan filter, bisa dengan menggunakan tisu mungkin atau filter khusus. Kemudian yang kedua yaitu Ya, jadi dengan masker itu sebenarnya yang ingin dituju adalah bagaimana melindungi hidung ya. Bagaimana melindungi mulut dari kemungkinan ada droplet kan. Droplet dari orang yang mungkin tidak kita ketahui ada gejala atau tidak. Oke, M yang kedua. M yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun. Jadi ini usahakan ya, kalau bisa kalau habis memegang uang, kalau habis keluar rumah atau mau masuk rumah sakit, keluar rumah sakit itu usahakan selalu mencuci tangan. Lebih baik itu dengan sabun. Di sini ada 6 langkah untuk bukan dengan hand sanitizer ya?
yang paling bagus kalau itu? lebih dianjurkan gitu kan Pak. Ya. Kalau hand sanitizer kan dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa Ekstrim mungkin, ya. Jadi kalau lebih baiknya menggunakan sabun dengan air yang mengalir gitu. Oke. Itu biasanya kalau di rumah sakit udah disediakan itu Pak, di pintu masuk sama di Dan di semua tempat-tempat umum sebenarnya secara protokol kesehatan harus disiapkan kan? Iya. Ya. Nah, bagaimana itu cara mencuci tangan yang baik itu? Nah, jadi di sini ada 6 langkah untuk cuci tangan. Yang pertama itu usap kedua telapak tangan, telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan, usap berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini sebanyak 1 kali 6. Ya. Kemudian punggung tangan kanan, Ya. diusap juga 1 kali 6. Punggung tangan kiri, Ya. 1 kali 6. Ya. Sela-sela jari. Kemudian gerakan mengunci seperti ini. Tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Ya. Kemudian ibu jari dilakukan gerakan memutar. Kemudian ibu jari tangan kiri. Kemudian kuku-kuku jari. Ini dilakukan berlawanan dengan arah jarum jam juga. Kemudian kuku jari tangan kanan. Dan udah Jadi 6 ya. Ada 6 langkah Pak. 6 langkah. Coba yang pertama apa tadi? Yang 6 langkah itu? Usap kedua telapak Usap tangan. kedua telapak tangan. Yang kedua, Punggung tangan kanan. punggung tangan ganti-ganti dengan kiri. Ya. Oke, yang ketiga. Sela-sela jari. Ya. Yang keempat. Gerakan mengunci. Oke, kiri kanan juga Ya. kan? Kemudian ibu jari. Juga kiri kanan. Itu yang kelima ya. Dan yang kelima yaitu Yang kuku keenam. jari. Yang keenam. Kuku jari. Baik, nah itu M yang kedua. Bagaimana dengan tunggu dulu. Berapa lama ini waktu paling ideal untuk kita cuci tangan itu? Apakah dengan 6 langkah itu kalau diterapkan sudah terpenuhi waktu idealnya atau bagaimana? Karena saya dengar kan minimal ada 2 kali baik lagu apa katanya lagu ulang tahun ya. Oh ya. 2 kali baik lagu ulang tahun. Nah, kalau di waktunya kira-kira 20 detikan. Nah, bagaimana itu? Kalau 20 detik itu terlalu singkat mungkin ya Terlalu Pak. singkat, Kalau ya. untuk yang 6 kali itu udah pas gitu Pak. Udah ya, pas sudah dipertimbangkan waktunya. Iya. Kalau itu dilakukan, Nah. pastilah waktunya pas untuk secara ideal. Baik, Bovi. Sekarang M yang ketiga. M yang ketiga yaitu menjaga jarak lebih dari 1 meter. Jadi kalau untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter ini kan kalau kita berada di keramaian. Jadi kalau kepada masyarakat itu lebih dianjurkan untuk menghindari keramaian. Kalau nggak penting-penting kali keluar, nggak usah keluar, lebih baik di rumah seperti Ya, itu. oke. Jadi M yang ketiga itu menghindari keramaian atau kerumunan ya. Apabila tidak ada yang penting jangan keluar rumah. Tapi kalau ada yang penting, maka kita gunakan harus masker, cuci tangan, ya. dan selalu jaga jarak aman minimal 1 meter. 1 Kayak misalnya meter. kita ke rumah sakit kan, kalau emang lagi sakit kan emang butuh pengobatan, jadi harus ke rumah sakit. Usahakan kalau di rumah sakit itu jaga jarak amannya kayak gitu. Atau ke pasar, nggak usah kalau lagi rame. Jam berapa yang nggak rame baru datang ke pasar, lebih baik seperti itu. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, jadi itulah kondisi COVID-19 hari ini dan bagaimana kita yang alhamdulillah belum terpapar ada langkah-langkah dan bagi yang sudah terpapar juga ada berita baik, ternyata tingkat kesembuhan sangat tinggi. Itu dapat terjadi kalau kita lakukan isolasi mandiri, kemudian kita mengasup gizi yang optimal sehingga imunitas tubuh kita menjadi meningkat. Dan bagi kita yang belum terpapar ada langkah-langkah seperti yang disampaikan oleh Bovi tadi. Tapi lebih dari itu semua tentu karena ini adalah cobaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka yang terakhir itu dari 3M itu yang terakhir itu M yang keempat, mari berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga COVID-19 segera sirna. Ya, dan satu lagi ya Pak, Ya. untuk masyarakat ya yang belum terpapar itu diusahakan juga meningkatkan asupan gizinya seperti itu, Ya. agar imunitasnya tetap kuat. Jadi terapkan protokol kesehatan dengan benar, yaitu salah satunya menerapkan 3M. Asupan zat gizinya ditingkatkan, kemudian berserah diri kepada Allah, itu yang terakhir.
Baik, dan mungkin ada tambah lagi yang kelima sebenarnya, bagaimana kita memandang COVID ini sebagai sebuah cobaan sekaligus penyakit, tetapi bukan aib. Yang paling penting. COVID-19 bukan aib. Oleh karena itu kita harus saling mendukung apabila ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, masyarakat kita yang terpapar COVID-19, maka kita harus bersama-sama mendukung orang tersebut supaya bisa mengisolasi diri dan segala macam sampai mereka sembuh. Iya. Gitu ya, Bu Fia? Iya, Pak. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah penyuluhan singkat kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nasir berkenaan dengan COVID-19 dan bagaimana kita menghadapinya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, Bu Fi. Sampai jumpa di penyuluhan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.